له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, puja dan puji syukur adalah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah serta nikmat iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan salat asar berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Al-Quran, menyebarkan Al-Islam, sehingga pada sampai saat ini kita masih bisa menikmati manisnya iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, masih disambungkan pada ayat sebelumnya, mengenai sifat dari Bani Israel atau ahli kitab pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang kebanyakan menolak untuk kembali kepada ajaran Islam. Dari sini secara bahasa, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Dari sini secara kata wala talbisu adalah larangan yang disampaikan khususnya kepada ahli kitab dan umumnya kepada umat muslim untuk tidak mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab yang merekayasa kitab-kitab mereka, merekayasa kebenaran dalam kitab mereka. Ayat ini juga berkenaan dengan larangan mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan, kebenaran dengan kebohongan. Jadi saat itu kondisi ahli kitab berupaya menutup-nutupi, mencampur kitab suci mereka dengan penjelasan yang menyesatkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian al-haqqa bil batil. Di sini al-haqqa adalah kebenaran yang hakiki atau ayat-ayat yang turun sebelum Al-Quran. Sama, itu adalah al-haq.
kebenaran yang hakiki. Janganlah termasuk menjadi golongan yang meragukan Al-Quran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtari. Kebenaran yang hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang datang dari Allah yang disampaikan kepada rasul-rasulnya Allah adalah kitab suci. Salah satunya adalah kitab suci, ada yang suhuf, lembaran-lembaran. Tapi di sini khususnya berkenaan mengenai kitab suci umat terdahulu, kitab sucinya kaum Yahudi Nasrani yang dulu mereka sebenarnya mengetahui kebenaran bahwa akan ada utusan terakhir yaitu Nabi Muhammad, dan mereka diperintahkan untuk mengikuti. Seperti itu. Yang dimaksud al-haq pada ayat ini adalah kebenaran dalam kitab terdahulu mengenai diutusnya Rasul akhir zaman dengan ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tertentu yang ada pada kitab-kitab terdahulu mulai diselewengkan oleh para ahli kitab di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil karya Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud pada ayat ini adalah janganlah kalian mencampur adukan ajaran Islam dengan agama manapun, termasuk Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya, karena agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam saja. Dan agama apapun selain daripada Islam pasti tertolak. Meskipun kita melaksanakan sholat zuhur, asar 8 rakaat melebihi ajaran agama Islam, tapi itu bukan Islam, ya tetap aja tertolak. Islam udah punya aturan gitu. Jadi yang namanya sholat asar meskipun kita sedang bersemangat ya tetap 4 rakaat. Berbeda cerita ketika dalam perjalanan, diperbolehkan untuk menjamak atau mengqashar. Bisa mengqashar atau menjamak sambil diqashar, ditakdim bisa ditakhir, diawalkan atau didahulukan, ada caranya seperti itu. Tapi menambah-nambahi dalam syariat itu tidak diperbolehkan. Misalkan kita sedang semangat-semangatnya sholat subuh, ditambahin 1 rakaat. Atau lagi malas ketika melaksanakan sholat isya, dikurangi 2 rakaat. Malas. Nah, tidak diperbolehkan. Meskipun ajaran misalkan sama, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, tapi tidak beragama Islam, maka amalannya tertolak. Misalkan ada orang Nasrani tiba-tiba ikutan sholat berjamaah asar, bagaimana dia bisa diterima sedangkan pendaftaran aja belum gitu kan? Sebagaimana misalkan kita mengaku sebagai mahasiswa UI, masuk ke kelas mengerjakan tugas, tapi ternyata tidak terdaftar sebagai mahasiswa UI, ya bagaimana bisa lulus? Dan agama apapun selain daripada Islam pasti tertolak. Jadi agama yang diperjuangkan oleh Rasulullah dengan segenap jiwa, raga, bahkan darah serta harta adalah Islam. Kemudian Imam Al-Baghawi menambahkan kebenaran yang dimaksud adalah penjelasan mereka atas sebagian sifat Nabi Muhammad SAW, sedangkan kebatilan adalah tindakan menyembunyikan mereka atas sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya dalam kitab suci mereka sudah jelas, mereka tahu akan ada
nabi terakhir yang harus diikuti, dan ciri-cirinya itu sudah dijelaskan pada kitab-kitab terdahulu. Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita menjelaskan salah satu alasan kenapa mereka melakukan hal itu, karena dunia. Mereka takut kehilangan dunia, takut gak dikasih jatah dari umatnya, kaumnya yang diajari kitab itu tadi. Mereka mendapatkan upeti semacam itu. Nah, dampak dari sikap ahli kitab terdahulu berdampak pada ahli kitab saat ini. Jadi saat itu kitab yang ada pada tangan mereka masih jelas siapa Nabi Muhammad itu, bagaimana ciri-cirinya itu. Untuk saat ini penyelewengan telah semakin banyak dilakukan. Orang-orang ahli kitab saat ini menjadi tidak ahli lagi gitu. Mereka benar-benar telah kehilangan arah karena kitab selain daripada Al-Quran pasti akan berubah atau tidak terpelihara keotentikannya. Selama 14 abad ini dalam Al-Quran tidak ada huruf yang tertukar, tergantikan atau hilang seperti itu. Jadi Allah telah menyebutkan, berfirman dalam surat Al-Hijr bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, az-dzikra adalah Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan Al-Quran itulah kami yang akan menjaganya. Kemudian pada pekan kemarin ada salah satu misionaris yang punya keinginan untuk masuk Islam. Mungkin para hadirin ada yang hadir saat itu ya. Jadi beliau ya, karena udah masuk Islam, beliau telah saat itu sukses menurut orang Katolik, telah mengkristenkan 124 keluarga. Dan itu berarti kurang lebih, misalkan udah keluarga yang udah bersuami istri, berarti sekitar 248 orang. Kalau sudah beranak bisa lebih dari itu. Beliau punya kesempatan saat itu mempelajari kitab-kitab terdahulu yang ada di Vatikan. Dan ternyata karena Allah emang kalau udah memberi petunjuk kepada seseorang, ya siapapun bisa mendapatkan petunjuk, termasuk misionaris ini tadi. Sehingga pada hari Rabu kemarin beliau berkesempatan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Nama Protestannya Katoliknya adalah Paulus Joko Handoko kalau nggak salah. Kemudian lanjut, wataktumul haqqa, dan menyembunyikan kebenaran. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya seakan-akan menyampaikan kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, janganlah kalian menyembunyikan sifat Nabi Muhammad SAW, ciri-ciri maksudnya. Padahal kalian mengetahui Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Jadi untuk saat ini ketika disampaikan kepada mereka susah, karena emang susah lagi mencari kitab suci di mereka yang benar-benar masih otentik itu tadi. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip Abul Aliyah pada ayat ini berpesan kepada ahli kitab agar mereka tidak mencampur yang hak dengan yang batil, dan meminta mereka untuk menyampaikan nasihat yang benar kepada hamba-hamba Allah. Jadi emang kalau mereka menyampaikan apa adanya kitab-kitab terdahulu, niscaya saat itu dan saat ini, saat itu para ahli kitab masuk semua. Tapi ternyata begitulah sifatnya.
Ya. Kemudian Imam Qatadah yang dikutip oleh Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini berpesan pada ahli kitab untuk tidak mencampur ajaran Yahudi dan Nasrani dengan ajaran Islam, karena agama yang diridai Allah hanyalah Islam, bukan yang lain. Inna dina indallahil Islam. Dan huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah arsala yang mengutus rasulahu, rasulnya, bil huda dengan Al-Qur'an, wa dinil haq, dan juga dengan agama Islam, liyuzhirahu, supaya diizharkan, dimenangkan, ala dini kulli, atas agama-agama yang lain. Kemudian yang terakhir, Muhammad bin Ishaq yang dikutip oleh Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat ini. Ibnu Abbas berpesan bahwa sampaikanlah apa yang ada pada kitab kalian dengan sebenar-benarnya, kata Ibnu Abbas, bahwa Muhammad adalah utusan Allah sebagaimana penjelasan yang tercatat pada kitab-kitab suci yang ada di tangan kalian. Jadi saat itu kondisinya emang kitab-kitab terdahulu sudah jelas benar bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kata Pak Paulus tadi itu, ada kata Ahmad dalam kitab terdahulu yang itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan beliau juga tadi setelah meneliti selama 2 tahun di Vatikan, ada yang menunjukkan dalam kitab terdahulu itu bahwa Tuhan itu Esa, bukan Trinitas seperti itu. Kemudian bagian ayat yang terakhir, wa antum ta'lamun, penjelasan mengenai kebenaran Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, benar-benar nyata dalam kitab suci mereka. Bahkan mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitab, alladzina, orang-orang, ataina, yang telah kami beri kitab, ya'rifunahu, mereka mengetahui Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kesimpulan atau ibrah pada pertemuan kali ini bisa kita ambil bahwa pertama, marilah kita bersama-sama menjadi pribadi yang senantiasa menyampaikan kebenaran. Kebenaran di sini yang dimaksud adalah al-haq, atau menyampaikan ayat Al-Qur'an. Ballighu anni walau ayat. Minimal kepada pribadi-pribadi kita sendiri. Bagi yang sudah punya pasangan, menasihati, saling menasihati kepada pasangannya, suami kepada istrinya. Yang sudah punya anak, memberikan nasihat kepada anak-anaknya dengan ayat-ayat Al-Quran, minimal bagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Karena sebenarnya Allah itu maunya manusia itu masuknya ke surga semua. Wallahu yad'u ila darissalam, dan Allah menyeru manusia kepada darussalam. Kemudian yang kedua, marilah kita bersama-sama menjaga saudara-saudara kita, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, suami, anak-anak kita, anak-anak didik kita, untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai utusannya, mencintai kitab sucinya, tentunya dengan banyak membacanya, mempelajarinya, dan juga mengamalkannya, sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan keberkahan hidup di dunia hingga akhirat nanti. Dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya jika suatu penduduk beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan keberkahan yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Jadi itu sudah janji Allah ketika kita berada di masyarakat yang
bertakwa, sama-sama bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, niscaya keberkahan itu akan turun. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir hayat dalam keadaan Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita doa. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.